Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan materi untuk kelas 3 SD, yaitu materi IPA untuk kelas 3 SD atau MI atau yang sederajat. Baiklah, sebelumnya marilah sama-sama kita ucapkan alhamdulillah atau puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah limpah rahmat serta hidayahnya lah alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, kurang lebih. Jadi alhamdulillah, atas berkah limpah rahmat serta hidayah Allah, saya bisa menyampaikan materi ini. Kedua kalinya selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada Nabi junjungan umat Islam seluruh dunia, Nabi pemersatu bangsa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja untuk materi IPA kelas 3 SD atau MI ya. Jadi yang pertama-tama itu pastinya kita akan menghadapi ke bab yang pertama itu, yaitu tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ya, baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang bab yang pertama pada materi kelas 3, yaitu tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup, yang pastinya dia akan terus bertumbuh dan akan berkembang biak. Dan makhluk hidup itu sendiri terdiri dari, yaitu yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga yaitu adalah tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada banyak. Salah satunya yaitu antara lain bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Gerak pada makhluk hidup tidak sama, yaitu tergantung kepada tempat dan hidupnya. Manusia dan hewan dapat bergerak berpindah tempat. Ini disebut dengan gerakan aktif. Gerakan pada tumbuhan tidak mengakibatkan tumbuhan berpindah tempat, yaitu ini disebut pasif. Makhluk hidup itu tumbuh artinya bertambah besar. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kalau manusia berkembang biak yaitu dengan cara melahirkan, dan hewan berkembang biak dengan cara ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang alami, bisa dengan melalui biji dan tunas, atau secara buatan yaitu dengan cara dicangkok, setek, dan okulasi dan lain-lain. Lanjut kepada materi yang tadi tentang ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Tujuan dari makhluk hidup berkembang biak yaitu agar dapat melestarikan daripada jenisnya. Ya, seperti kita ketahui, dapat kita lihat contohnya di sekitar kita, misalnya adalah hewan sapi. Dia terus ada dari masa dahulu sampai sekarang karena dia terus berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Yang selanjutnya itu rangsangan. Makhluk hidup itu dapat menanggapi rangsangan. Yang pertama manusia dan hewan menanggapi rangsangan yaitu dengan melalui alat indranya. Nah, jadi manusia itu memiliki 5 panca indera. Namanya aja sudah panca, yang pastinya 5. Seperti Pancasila kan berarti ada 5 sila. Jadi panca inderanya manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu indera sentuhan, yaitu dengan melalui kulit, dan untuk penglihatan yaitu melalui dengan mata, untuk pendengaran melalui dengan telinga, untuk menciuman yaitu melalui dengan hidung, dan untuk perasa yaitu dengan melalui lidah. Makhluk hidup menanggapi rangsangan selanjutnya yaitu adalah tumbuhan. Tumbuhan menanggapi rangsangan melalui dengan cahaya matahari. Ada tumbuhan yang peka terhadap rangsangan sentuhan. Contohnya misalnya yaitu putri malu. Dan semua makhluk hidup itu memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan itu antara lain yaitu air, makanan, dan cahaya. Seperti yang kita dengar, itu dengan air adalah sumber kehidupan. Nah, contoh daripada makhluk hidup membutuhkan daripada air yaitu hewan dan manusia itu memerlukan air untuk minum. Tumbuhan memerlukan air untuk memasak makanannya, dan makanan itu digunakan sebagai tenaga. Banyak sekali, bukan hanya itu saja. Air digunakan untuk mandi dan lain-lain jikanya itu manusia. Makanan manusia itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan ada yang berasal dari tumbuhan, ada pula yang berasal dari hewan lain. Oke, jadi kalau makanan hewan ada yang berasal dari tumbuhan kan tadi, dan ada pula yang berasal dari hewan lain.
Kalau hewan yang memakan tumbuhan itu ada sebutannya, yaitu yang bernama hewan herbivora di golongan jenisnya. Ya banyak contohnya seperti kambing, sapi, kerbau dan lain-lain. Sedangkan hewan yang memakan dengan hewan lain atau memakan sama hewan itu disebut dengan sebutan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan biasanya hewan pemakan daging ini atau karnivora ini memiliki gigi, yaitu gigi taring. Rata-rata didominasi gigi taring, sedangkan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora biasanya didominasi dengan gigi serinya. Dan juga ada juga yang hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan tumbuhan dan juga dia bisa memakan sama hewan lain. Contohnya dan sebutan untuk hewan ini yaitu hewan omnivora. Jadi contoh daripada hewan ini yaitu beruang. Beruang kan ada yang namanya beruang madu, ada beruang biasanya memakan ikan di sungai. Nah, ini juga disebut dengan omnivora. Bukan hanya beruang saja ya, contohnya seperti orangutan, kera, bahkan manusia sekalipun, tapi manusia bukan hewan ya. Manusia sekalipun termasuk dikategorikan dalam omnivora. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Bagian-bagian tumbuhan antara lain yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah dan biji. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hewan darat, hewan air, dan hewan yang dapat hidup di darat dan di air atau biasa kita kenal dengan sebutan amfibi. Contoh daripada hewan amfibi yaitu salah satunya yaitu buaya. Oke, itulah tadi daripada materi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Lanjut, kita langsung saja kita ringkas daripada bab 2 pelajaran tentang kelas 3 MI. Untuk bab 2 yaitu kita ringkas saja, yaitu tentang perubahan pada makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup pasti akan mengalami namanya perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan berarti dia bukan makhluk hidup atau bisa disebut dengan benda mati. Jadi semua atau setiap makhluk hidup itu pasti mengalami namanya pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup yang satu dengan lainnya tidak sama, dan pertumbuhan itu ditandai oleh perubahan tinggi, besar dan berat. Pertumbuhan yang sehat dikarenakan makannya cukup dan teratur. Kartu menuju sehat atau disingkat dengan KMS berguna untuk mengetahui tingkat pertumbuhan anak. Agar bayi tumbuh sehat, yaitu diperlukannya ASI, makanan tambahan, imunisasi, dan penimbangan secara teratur. Pertumbuhan tanaman juga memerlukan perawatan secara teratur. Bukan hanya manusia atau hewan saja ya, tapi tanaman juga. Ya namanya juga makhluk hidup tadi. Jadi perawatan tanaman dengan cara disiram atau dipupuk dan diberantas hamanya. Jadi hewan itu memerlukan makan yang cukup juga dan teratur untuk mengalami namanya pertumbuhan, supaya pertumbuhannya tersebut dapat dikatakan dengan baik atau sempurna. Lanjut kepada materi yang ketiga yaitu bab 3 atau sifat-sifat benda. Ya, judul dari bab 3 kita ini yaitu sifat-sifat benda. Di sekitar kita atau di sekeliling kita ini terdapat banyak sekali benda. Ya, benda-benda tersebut ada sifatnya, yaitu sifat yang pertama ada yang bersifat padat, ada benda yang bersifat cair, dan ada juga benda yang bersifat gas. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap meskipun dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh daripada benda padat tersebut yaitu meja, kursi, lemari, pintu, dan lain-lain. Kekerasan dan kerapatan tiap-tiap benda padat tidak sama. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, namun isinya tetap. Contoh daripada benda cair ini yaitu air, sirup, minyak goreng, saus, kecap, dan lain-lain yang sifatnya cair. Sifat daripada benda cair ini yaitu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air dan sirup merupakan contoh dari benda cair. Air merupakan zat tunggal, sedangkan sirup merupakan campuran. Benda gas, contoh daripada benda gas yaitu misalnya udara, asap kendaraan bermotor, oksigen, bahkan kentut sekalipun merupakan contoh daripada benda gas yang keluar daripada tubuh manusia. Benda gas selalu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya misalnya kita meniup balon, otomatis kita mengeluarkan gas daripada mulut kita ke balon tersebut. Nah, karena gas kita tersebut menempati balon, makanya balon menjadi kembung karena ada gas di dalamnya.
Benda gas bentuk dan ukurannya atau volumenya selalu berubah-ubah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada kalian semua. Dan juga saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyampaian saya tadi. Saya Muhammad Jidan Pratama Putra ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.